Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Jamila dari jurusan Hukum Keluarga Islam dengan NIM 1921015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Z. Haryanto, SHMH, dengan mata kuliah Hukum Internasional dan Hubungan Antarbangsa. Baiklah, pertanyaan pertama di sini adalah jelaskan pengertian sejarah hukum internasional serta tokoh-tokoh pencetus hukum internasional. 2. Jelaskan dan uraikan sumber-sumber hukum internasional. 3. Jelaskan dan uraikan pasal 38 status Mahkamah Internasional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Nah, sejarah hukum internasional secara garis besar ini berdasarkan 4 peristiwa besar. Yang pertama yaitu peramaian Westphalia pada tahun 1648, yaitu perang antara agama Protestan dan Katolik Roma. Yang kedua, berakhirnya Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1918. Dan pada tahun 1920 ini Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, ini berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Dan pada itu juga dibentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990. Nah, adapun tokoh pencetus hukum internasional di sini adalah yang pertama yaitu Bapak Hugo Grotius, yaitu Bapak Hukum Internasional. Yang kedua, ini Alberico Gentili, ahli hukum dan intelektual dari San Gaines, Italia. Yang ketiga yaitu Bapak Richard Joyce, ini hukum perdata dari Inggris. Baiklah, yang kedua, sumber-sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Nah, dalam hukum internasional tidak terdapat badan legislatif yang dapat mengeluarkan undang-undang yang mengikat semua negara, sehingga hukum internasional dibuat berdasarkan tindakan dan kebiasaan negara-negara sebagai pemegang kedaulatan. Nah, yang ketiga ini pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Di sini menyebutkan 4 sumber hukum internasional, yaitu yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga asas hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, yang keempat putusan peradilan, dan ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Nah, yang pertama perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum utama, yaitu sumber primer dari hukum internasional.
adalah perjanjian internasional atau treaty dengan bentuk lawmaking treaty ataupun yang berbentuk treaty kontrak. Nah, lawmaking treaty berarti perjanjian internasional yang memutuskan ketentuan hukum internasional yang secara umum diberlakukan. Contohnya Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik serta Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan konsuler. Selanjutnya treaty kontrak berarti perjanjian internasional yang memutuskan ketentuan hukum kebiasaan internasional bagi pembuatnya serta berlaku bagi dua pihak atau lebih dan berlaku khusus untuk pihak-pihak tersebut. Nah, yang kedua ini kebiasaan internasional atau international custom. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan yang terbukti ketika adanya praktik umum serta dapat diterima sebagai hukum. Nah, contohnya di sini penyambutan tamu negara dan ketentuan yang mengharuskan kapal yang berlayar di laut lepas bebas ketika malam hari untuk memasang lampu untuk menghindari tabrakan. Selanjutnya itu yang ketiga prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum. Nah, prinsip-prinsip hukum umum berarti prinsip-prinsip hukum yang didasari atau sistem hukum modern, meliputi seluruh prinsip hukum umum serta keseluruhan sistem hukum nasional yang dapat diterapkan pada hubungan internasional. Nah, dengan tersedianya prinsip hukum umum dengan memberikan pemberian keleluasaan kepada Mahkamah Internasional untuk menyusun dan menemukan hukum baru. Dengan demikian, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan menyatakan non-like atau menolak untuk mengadili karena tidak tersedianya yang mengatur segala persoalan yang diajukan. Nah, yang terakhir ini ada keputusan pengadilan atau jurisprudensi serta pendapat dari sarjana terkemuka, yaitu satu, keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan adalah pengadilan dengan arti yang luas dan meliputi segala jenis peradilan nasional maupun internasional, termasuk di dalamnya mahkamah serta komisi arbitrase. Mahkamah yang dimaksud adalah Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional Permanen, dan Mahkamah Arbitrase Permanen. Nah, selanjutnya pendapat dari sarjana terkemuka. Pendapat sarjana terkemuka antara lain yaitu panitia ahli hukum adalah para sarjana kemudian diangkat oleh LBB yaitu Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920 untuk memberi pendapat tentang masalah Kepulauan Alan. Selanjutnya anggota panitia hukum internasional. Dari PBB ini atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah para sarjana terkemuka. Selanjutnya di bawah naungan organisasi non pemerintah atau swasta seperti institut dari Institut de Droit International Law Association dan organisasi serupa. Para sarjana hukum internasional bidang kodifikasi melakukan pengembangan hukum internasional. Baiklah Pak, sekian jawaban dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.